Saudaraku, mari kita lanjutkan ibadah kali ini dengan mendengarkan firman. Hari ini tadi WA-nya ada halangan, jadi saya harus menggantikan. Saudaraku, kira-kira mungkin ya sebulan yang lalu Tuhan meletakkan pesannya di hati saya untuk berkhotbah tentang wahyu. Saya agak ragu-ragu, saya sampai menanyakan ulang pesan ini dalam doa saya, tapi pesannya tetap masih sama. Jadi ya, hari ini saya mau sampaikan tentang Wahyu 1, 2, 3 dulu. Yang lainnya nanti to be continue, nunggu jatah khotbah saya ya. Kita mau mulai dari Wahyu 1 ayat 1 sampai 2. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Pesan Tuhan Yesua kepada Yohanes saat diasingkan di Pulau Patmos itu adalah tentang nubuatan atau peristiwa yang harus terjadi dan yang akan terjadi ya, untuk disampaikan kepada hamba-hambanya karena ini sangat penting. Pendahuluan kitab Wahyu ini sangat penting supaya kita tahu bahwa Wahyu itu fokusnya adalah pesan tentang Yesus Kristus, bukan fokus tentang antikristus atau yang lainnya. Jadi kalau kita sudah membaca Wahyu dengan sungguh-sungguh, harusnya semakin mengasihi Tuhan Yesua dan semakin takut kepada Tuhan Yesua. Jadi jangan bingung dulu tentang masa kesusahan besar. Yang paling penting, kita takut dan mengasihi Tuhan Yesua, karena inti Wahyu itu di situ. Banyak orang bilang kitab Wahyu itu sangat sulit dipahami. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan Yesua, pasti saat baca akan dibukakan satu persatu. Intinya Wahyu adalah pesan Tuhan Yesua. Maka setelah nanti kita belajar Wahyu, jadikan Tuhan Yesua dalam hidup setiap kita. Dan tidak usah takut dengan apapun yang akan terjadi saat Tuhan Yesua berpihak pada kita. Amin. Ada amin ya, ini pendahuluan Wahyu harus dimengerti dulu. Supaya tidak mikir kalau Wahyu nanti isinya masa kesusahan besar. Jadi takut membacanya. Kalau sudah takut jadi malas membaca. Kalau malas membaca jadi nggak ngerti pesannya. Satu-satu ya, begitu. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, hari ini kita akan disebut orang yang berbahagia. Karena apa? Karena saya membacakan Wahyu untuk Anda dan karena Anda mendengarkan Wahyu. Ya, Tuhan bilang, berbahagialah. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Kita sedang dan terus akan belajar tentang itu. Iman kita sampai pada hari ini juga sudah banyak tertulis di Wahyu. Jadi dengan membacakan, dengan mendengarkan, belajar mengerjakannya, kita adalah disebut orang-orang yang berbahagia. Amin. Ada amin yang di rumah? Karena isinya Wahyu adalah tentang cara-cara supaya kita bisa ikut pengangkatan dan menerima kehidupan yang kekal. Luar biasa ya. Tapi jarang orang yang suka baca Wahyu. Mungkin baru sampai Wahyu 2 sudah berhenti. Lalu dipilih-pilih, aku mau baca Wahyu yang ke ini.
aku mau baca Wahyu yang ke ini, benar enggak? Enggak mau baca dari Wahyu 1 sampai selesai. Yuk kita mulai. Salam ketujuh jemaat. Wahyu 1 sampai Wahyu 1 4 sampai 6. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Asia Kecil itu sekarang Turki ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ini maksudnya dari Elohim, dari Abba Yahweh. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, itu Ruach HaKodes, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Maksudnya yang pertama bangkit dari antara orang mati ini saya terangkan sedikit ya. Sebetulnya orang yang mati terus bangkit itu yang pertama bukan Tuhan Yesus ya. Ada Lazarus, ada anak perempuan itu, ada Henok, ada Elia, itu sudah bangkit toh. Tapi kenapa Yesus itu disebut yang pertama bangkit dari orang mati? Yang dimaksud di sini adalah pertama bangkit dari orang mati dan memakai tubuh kemuliaan. Yang dimaksudkan itu. Jadi Tuhan Yesus itu waktu sudah mati bangkit itu selama 40 hari kan memakai tubuh kemuliaan toh, bisa makan ikan, bisa berpindah-pindah tempat dari Emmaus kemana itu kan ada toh selama 40 hari, itulah tubuh kemuliaan. Dan itu besok yang akan diberikan kepada kita. Amin. Amin. Iya. Sampai mana tadi ya? Oh ini tadi. Yang bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Elohim Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang dimaksud menjadi imam-imam bagi Elohim adalah kita itu sebetulnya punya tugas masing-masing menjadi imam atau pendeta di lingkungan kita sendiri. Di keluarga kita, dengan orang-orang yang dekat, sahabat-sahabat kita. Misalnya saya menjadi pendeta untuk anak-anak saya, misalnya Tia juga bisa menjadi pendeta bagi saudara-saudaranya, misalnya mungkin Ana juga menjadi imam-imam bagi teman-temannya. Maksudnya Tuhan seperti itu. Artinya bahwa kita harus mengajarkan pengajaran Tuhan kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Mewartakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu pengendali sesuatu yang harus kita takuti, yang harus kita kasih. Kira-kira seperti itu ya maksudnya. Jadi jangan membayangkan kalau kita menjadi imam-imam bagi Elohim, kita harus sekolah dulu jadi pendeta lalu harus berdiri di atas mimbar berkhotbah. Tidak seperti itu ya. Karena setiap ada membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Elohim. Artinya setiap kita. Lanjutkan ayat 7 sampai 8. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ayat 7 menerangkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi di atas awan-awan. Dan saat itu semua bangsa, artinya semua manusia secara bersamaan, ya artinya semua bangsa ini, artinya semua manusia secara bersamaan akan melihat saat yang indah itu. Juga orang-orang yang menolak Dia akan meratapi hal itu. Ini kan menikam Dia, artinya orang yang membenci Tuhan Yesus, yang menolak dan lain-lain akan meratapi hal itu.
penyesalan datang di belakangnya. Bisa dibayangkan orang-orang yang besok membenci Tuhan Yesus saat nanti Tuhan datang di atas awan-awan dengan pasukan malaikatnya, dengan kuda putihnya yang luar biasa indah. Mereka akan begini, loh kok dia yang aku tolak, itu sama dengan dia yang aku tikam. Mereka akan meratapi hal itu. Ternyata selama ini aku salah dengan hal itu, tapi sudah terlambat saat hal itu terjadi. Makanya Tuhan nyuruh ajarkan wahyu supaya banyak orang bisa diselamatkan lebih dini, bisa mendapatkan jiwa yang lebih banyak ya. Karena penyesalan selalu datang di belakang. Kalau di depan namanya apa? Pendaftaran. Saat orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, yang membenci, saat menyaksikan hal itu, bukan hanya orang yang membenci Kristus yang meratapi dan menepuk dada karena gelo, karena apa? Menyesal tadi ya. Tapi juga orang Kristen yang tertinggal juga ikut meratap mereka. Jadi bukan hanya orang yang bukan Kristen. Orang Kristen pun yang tidak diangkat juga akan meratapi hal itu. Bagaimana Tuhan memisahkan itu? Memisahkannya adalah antara lalang dan gandum, antara domba dan kambing. Domba sama kambing itu mau sama ya. Kalau serigala itu sudah berbeda. Jadi jelas kalau serigala lewat. Tapi kalau lalang dan gandum itu mirip-mirip. Suaranya ya sama, kambing dan domba itu mirip-mirip ya. Itu adalah kalau yang serigala itu jelas yang tidak percaya. Itu adalah mereka yang menolak. Tapi kalau yang disebut orang fasik itu adalah ilalang, yang hampir sama. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya ada Tuhan, bahkan mereka ngerti ada pengangkatan. Tapi mereka tidak mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Itu disebut apa? Orang fasik. Jadi nanti yang akan meratapi adalah orang yang menikam dia, artinya orang yang menolak, dan orang yang tidak melakukan firman-Nya. Membayangkan saja itu membuat sedih ya. Apalagi kalau yang tertinggal nanti adalah saudara kita atau keluarga kita sendiri. Itu kadang-kadang selalu membuat tekanan yang berat untuk saya pribadi ya. Kalau keluarga saya atau mungkin anak-anak saya. Misalnya saya sudah berjuang mati-matian, tapi orang-orang yang dekat saya masih ngeyel, tidak mau. Itu menjadi beban yang lebih berat memikirkan itu. Itu saya. Tidak tahu kalau yang lainnya. Maka kita berkewajiban untuk mewartakan wahyu Yesus Kristus ini supaya lebih banyak orang selamat. Karena Bapak Yahweh itu tidak suka dengan kematian orang fasik. Bapak itu ingin banyak orang yang selamat. Tapi banyak orang yang menolak dengan keselamatan itu. Kita lanjutkan ayat 9 sampai 11. Suaraku keras deh. Suaranya habis. Ayat 9 sampai 11, penglihatan di Pulau Patmos ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Elohim dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar suara dari belakangku, suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Yohanes ada di Pulau Patmos, diasingkan karena dia tidak berhenti memberitakan Injil. Bahkan dia sampai digoreng dengan minyak panas tapi tidak mati.
Jadi orang Roma itu bingung cara membunuh Yohanes. Maka akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Sendirian, pulau yang penuh dengan batu karang. Tapi di sana Tuhan memberikan wahyunya kepada Yohanes, ya. Keren ya. Sudah dari sana tuh Yohanes juga masih memimpin gereja di Efesus. Jadi Yohanes itu adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggal dalam damai di usia tua. Yang lainnya jadi martir semuanya. Yohanes tidak bisa dibuat martir karena digoreng dalam minyak panas saja tidak bisa mati. Ini dikasihi Tuhan, ya. Itu adalah rahasia di firman yang Petrus tanya, apakah dia tidak akan mati? Tuhan waktu itu bilang, ini tidak saya catat ya, Tuhan waktu itu bilang bahwa apa yang akan terjadi sama dia itu bukan urusanmu. Ternyata Tuhan mau kasih tahu bahwa Yohanes akhirnya tidak jadi martir. Mungkin itu yang dimaksud Tuhan, ya. Pada hari Tuhan, yang dimaksud hari Tuhan di sini adalah saat hari ibadah. Saat Yohanes sedang sembahyang, tiba-tiba di belakangnya terdengar suara seperti bunyi sangkakala. Suaranya nyaring. Seperti kita sering dengar. Kita sudah akrab dengan suara itu, ya. Kita latihan dulu supaya tidak takut. Tapi kita juga akan kaget kalau kayak Yohanes gini. Baru berdoa, tiba-tiba di belakangnya ada suara sangkakala yang keras. Padahal di sana kan dia sendirian. Kaget Yohanes. Kita bisa bayangkan keadaan Yohanes saat itu masih kaget campur takut, ya. Kalau kita juga akan mengalami seperti itu. Tapi untung sekarang kita sudah sering latihan dengan shofar. Jadi kalau besok Tuhan datang di awan-awan tuh ada bunyi sangkakalanya, kita nggak asing lagi, ya, kita menunggu-nunggu saat itu. Tidak takut tapi sukacita kalau besok kita mendengar suara sangkakala dari langit, ya. Ayat 12, lalu aku berpaling. Jadi setelah Yohanes mendengarkan bunyi sangkakala dari belakangnya, dia berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas itu menorah emas atau pelita. Artinya gereja Tuhan yang memberikan terang bagi dunia. Kita senang, ya, lambang kita juga menorah ini seperti yang di depan ini. Kita sudah bangga bahwa kita juga sudah melakukan apa yang diajarkan di Wahyu. Salah satu contohnya adalah perlengkapan ibadah kita menorah. 7 kaki dian emas, meskipun ini bukan emas. Ayat 13, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Itu adalah Tuhan Yesus dengan pakaian seorang imam besar, ya, dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Artinya Tuhan Yesus itu menjadi imam besar kita sampai sekarang di surga sebagai perantara kita dengan Aba Yahweh. Ayat 14 dan 15. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Tampilan Tuhan Yesus tidak seperti yang dilihat Yohanes biasanya. Rambutnya putih metah itu artinya hikmat yang luar biasa. Kalau di Alkitab tuh bilangnya kalau uban tidak usah kepikiran karena dari ubannya seorang harusnya bertambah kebijaksanaannya, kira-kira seperti itulah. Ini rambutnya putih metah. Artinya hikmatnya Tuhan itu luar biasa. Banyak orang sibuk mencari konselor dan membayar mahal. Mengapa enggak konsul sama Tuhan Yesus melalui Alkitab, ya? Bahkan para ahli sudah membuktikan dari survei mereka bahwa orang yang membaca Injil itu bisa berubah jadi pintar, loh. Dan orang yang suka lihat film porno bisa menjadi bodoh karena otaknya menjadi kecil.
Kita yang sudah paham hal ini, kalau masih malas baca Alkitab, apa ya nggak kebangetan ya? Kira-kira jemaat Gereja Kebenaran Sejati ini ada yang belum membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai enggak ya? Ada enggak ya? Kalau ada tunjuk sendiri, dilihat sendiri di cermin nanti ya. Karena itu menyedihkan. Saya lanjutkan. Matanya bagaikan nyala api. Artinya Tuhan Yesus sangat keras kepada para musuhnya. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara. Artinya memancarkan keilahiannya dan kekuasaannya. Dan suaranya bagaikan desau aibah. Artinya suaranya menderu, melambangkan ketegasan. Ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. 7 bintang yang dimaksud adalah para pemimpin gereja atau pastornya atau pendetanya ya. Dan itu dipegang di tangan kanan Tuhan Yesus. Artinya para pemimpin itu berada dalam kendali penuh Tuhan. Tuhan Yesus. Jadi para gembala. Contohnya di tempat kita gembalanya siapa? Pak Hendrik. Pegang kendali sama Tuhan Yesus. Contohnya seperti itu. Di tangan kanan Tuhan Yesus. Saat membayangkan penampilan Tuhan Yesus seperti itu saja kita jadi ikut gemetar ya. Apalagi Yohanes yang langsung melihatnya. Saking takutnya dan saking melihat mulianya penampilan Tuhan Yesus, Yohanes sampai langsung tersungkur rebah seperti orang mati. Kita harus ingat ya, jangan lupa bahwa Yohanes itu murid yang paling dikasihi Tuhan. Sampai di Injil dituliskan dia menyandarkan kepalanya di bahu gurunya. Itu kan saking dekatnya Yohanes sama Tuhan Yesus. Itu saat melihat penampilan Tuhan Yesus, dia langsung rebah ketakutan. Sedekat itu saja bisa ketakutan saat melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Maka kita jangan sok-sokan kenal Tuhan Yesus dengan sangat baik lalu memberikan sikap yang tidak sopan saat berdoa ya. Kita jangan sok kenal. Yang kenal betul saja Yohanes takut toh saat melihat kemuliaan Tuhan. Ini menjadi pembelajaran untuk kita. Ini tolong diperhatikan, hormatlah saat kita berdoa. Apalagi saat penyembahan. Saya mohon tolong berikan sikap hormat kepada Tuhan kita, kepada Abba Yahweh. Jangan kurang ajar, jangan tidak sopan. Nanti kalau sudah ngerti yang sesungguhnya, jatuh tersungkur. Saya juga belum pernah lihat, tapi kalau saya merasakan hadirat Tuhan, ya tidak usah disuruh langsung mesti memberikan sikap hormat. Tapi Tuhan Yesus itu selalu baik dan lembut hati ya. Dia bilang ke Yohanes, jangan takut. Dan menyuruh Yohanes menuliskan semuanya, baik peristiwa yang terjadi saat itu, saat wahyu diberikan, maupun yang akan datang, suruh menyampaikan. Ayat 17-19. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat.
Kaki Dian atau menorah maksudnya adalah ketujuh jemaat Tuhan atau gereja ya. Yang Smyrna, Efesus dan yang lain-lain itu. Dan ketujuh bintang artinya malaikat jemaat atau penatua atau pendeta atau gembala. Wahyu 1 sudah selesai ya. Sebentar saya tak minum dulu. Wahyu 2. Pesan untuk jemaat di Efesus. Jemaat Efesus ini yang mendirikan Paulus, yaitu 15-20 tahun setelah kematian Tuhan Yesus. Dulu merupakan gereja yang sangat besar, bahkan jemaatnya sampai 60.000. Kalau zaman dahulu yang namanya kota besar, kota metropolis itu penduduknya kira-kira 100 ribuan. Kalau jemaat Efesus itu 60.000 berarti 60%. Itu adalah gereja yang luar biasa besar. Pasti dananya juga besar, pasti segaranya serba besar, disebut mega church ya. Wahyu 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Maksudnya Tuhan Yesus memegang kendali penuh atas pemimpin jemaat dan selalu mengawasi jemaatnya. Ayat 2-3, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan memuji pelayanan di gereja Efesus yang luar biasa. Dipuji macam-macam ini ya, karena memang gerejanya sudah besar, gerejanya mapan dan kaya. Dan sebelum Tuhan mencela jemaatnya, gerejanya, Tuhan itu baik. Sebelum mencela mesti memuji dulu, mengapresiasi kerja jemaatnya, kerja malaikat jemaatnya, dipuji-puji terus, dipuji-puji dahulu, supaya tidak kecewa toh. Baru itu kasih mencelanya di ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan mengingatkan betapa pentingnya kasih mula-mula atau keintiman ya. Karena dulu para pendirinya gereja Efesus itu luar biasa. Gereja Efesus itu didirikan oleh Paulus, lalu setelah Paulus pergi dilanjutkan oleh Priscilla dan Aquila kalau baca di Kisah Rasul ya. Ini juga tertulis di Efesus 1 ayat 15-16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Lihat, Paulus bangga dengan jemaat Efesus. Itu adalah generasi yang mula-mula ya. Dulu mereka itu sangat panas, tidak. Tapi setelah berganti generasi, makin kesini makin suam-suam kuku. Jadi meski pelayanannya sangat maju, mungkin masih terus berjalan karena gerejanya gereja ya raksasa ya, gereja besar. Tapi kalau personelnya nggak intim dengan Tuhan, lama-kelamaan pelayanannya itu nanti nggak ada kasihnya, monoton. Bahkan nanti kadang-kadang kita melayani
seperti pekerjaan lalu lewat begitu saja. Tidak ada Tuhan di sana. Bahkan Tuhan sampai mengancam, kalau tidak bertobat dari hal ini, maka dia akan mengambil kaki Dian dari mereka. Artinya apa? Tuhan mengambil terang atau urapan dari gereja tersebut, atau bisa juga menghilangkan gereja tersebut. Dan ternyata ini terjadi beneran. Gereja Efesus yang didirikan oleh Paulus dan Yohanes yang pernah memimpin di sana, gereja itu akhirnya hilang. Artinya apa? Tuhan akhirnya mengambil kaki Dian dari sana. Karena apa? Di Turki 99,8% adalah Muslim. Ini data tahun 2020 yang saya baca di Google. Hilang gereja Efesus. Sana tinggal situsnya saja. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Meski mereka juga membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, tapi tetap Tuhan mencela jemaat yang tidak intim ini dan menghukumnya karena tidak bertobat, ya. Sebagai tambahan, apakah ajaran Nikolaus itu supaya tidak pengen ngerti tidak, Teh? Pengen tahu. Nikolaus adalah salah satu seorang dari 7 diaken yang dipilih oleh para rasul untuk melayani sosial dari jemaat gereja mula-mula, ya. Ini ada di Kisah Rasul ayat 6 sampai 5. Bahwa Nikolaus adalah seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia dan ia menjadi jemaat Kristus. Artinya Nikolaus adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Saya bacakan, ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi ngerti ya siapa Nikolaus? Nikolaus itu adalah diaken, seorang diaken, tapi yang akhirnya mengajarkan ajaran sesat. Ajaran Nikolaus itu sebagai salah seorang diaken yang ditugaskan untuk melayani. Nikolaus itu juga mengajarkan firman Tuhan karena dia diaken. Tetapi terbukti bahwa ajaran Nikolaus sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Nikolaus ternyata adalah seorang penyesat. Ajaran Nikolaus adalah ajaran yang mentolerir budaya atau tradisi atau kebiasaan paganisme. Nikolaus mengajarkan tidak apa-apa beribadah kepada Yesus, tetapi juga melakukan tradisi atau praktek atau budaya paganisme. Perlu diketahui bahwa salah satu budaya paganisme saat itu adalah seperti makan persembahan berhala, perjinahan, dan penyembahan kepada patung dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan itu. Ajaran-ajaran Nikolaus ini tanpa disadari oleh anak-anak Tuhan telah meracuni anak-anak Tuhan pada saat itu. Bahkan ya, praktek-praktek tersebut masih sering terlihat hingga saat sekarang. Contohnya masih ada para pengikut Kristus yang pergi ke dukun, terlibat perzinahan, percaya feng shui, percaya ramalan, terlibat okultisme, terlibat dalam penyembahan kepada patung, penyembahan kepada manusia, mengkultuskan manusia, dan lain-lain. Makan persembahan berhala itu bisa jadi ritual agama yang di luar Elohim. Itu makanan penyembahan berhala. Kompromi-kompromi dengan budaya paganisme di dalam diri anak-anak Tuhan ini dimulai melalui Nikolaus ternyata. Ya, sampai sekarang masih ada. Anak-anak Tuhan menjadi penuh toleransi, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bahkan yang lain yang ngerti juga tidak mau mendisiplinkan mereka. Mereka tidak peduli atau tidak mau mengingatkan karena takut dibilang usil. Ya toh, kalau kita ngerti, biarlah itu urusannya dia, nanti kalau aku mengingatkan dikirain saya sok campur urusan orang. Ini ternyata dibenci Tuhan, karena kita tidak peduli dengan kebinasaan orang.
Kita bolehlah mengingatkan dengan bahasa yang halus. Kalau sudah diingatkan tidak mau, tidak usah dipaksa, tapi kalau bisa diingatkan. Jemaat Efesus yang menolak mentah-mentah ajaran ini tapi tidak intim dengan Tuhan saja, tetap saja kaki dianya diambil dari sana, ya. Jemaat Efesus besar, pelayanannya besar. Ya menolak ajaran Nikolaus, artinya kan pengajarannya benar ya. Tapi mereka tidak intim. Berarti dalam pelayanannya tidak ada Tuhan di sana. Kering pelayanannya. Itu tetap saja kaki dianya diambil dari Tuhan. Gerejanya diambil dari sana. Itu loh. Pak Uda sudah bilang, hati-hati. Terjadi. Jangan sampai ini terjadi pada gereja kita. Maka saya sering mengingatkan untuk pujian penyembahan supaya setiap kita mengejar keintiman dengan Tuhan. Dan disiplin menolak ajaran Nikolaus. Mungkin saya bisa dibilang saya itu terlalu cerewet. Saya sering bilang, mbok nyembah pada anak-anak yang di Semarang ini. Tujuannya ya seperti ini, karena sebesar apapun pelayanan kita, kalau kita tidak intim dengan Tuhan, pelayanan kita itu akan kering. Dan nanti kaki dianya akan diambil sama Tuhan. Kalau gerejanya masih pun urapannya diambil, nggak ada terangnya. Kan ngapain? Kalau gereja nggak ada terangnya, nggak ada urapannya, nggak seru ibadahnya, orang nggak ada hadirat Tuhan ya. Ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Elohim. Pesan ini tidak hanya berlaku bagi jemaat Efesus, tapi untuk seluruh jemaat Tuhan yang berperilaku sama dengan jemaat Efesus. Kalau mau nurut, hadiahnya besar, yaitu diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Besok di bumi yang baru ya. Kemudian pesan untuk jemaat di Smyrna. Jemaat Smyrna berjuang melawan dua kekuatan, yaitu populasi Yahudi yang menentang agama Kristen dan populasi non-Yahudi yang mendukung penyembahan kaisar. Jemaat ini mengalami penderitaan dan penganiayaan yang kejam sehingga mereka hidup dalam kemiskinan ya, ditekan sana sini, mereka ada di tengah-tengah. Namun Tuhan Yesus memuji jemaat ini dan memberikan janji-janji kepada mereka. Yesus memanggil jemaat Smyrna untuk tetap setia dalam penderitaan mereka. Ayat 8, 9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Smyrna adalah tempat yang sangat anti-Injil, anti Tuhan. Namun Tuhan hanya memuji gerejanya saja di sana, tidak memuji kota Smyrna-nya, tapi memuji jemaat Smyrna. Gereja di Smyrna terkepung, miskin, tertindas, dibenci, dihina, dianiaya. Jadi bayangkan betapa indahnya mereka saat menerima surat dari Tuhan tanpa kritik apapun. Itu jadi penghiburan yang besar untuk jemaat di Smyrna ya. Mungkin keadaan jemaat di Smyrna itu miskin tapi tekun, maka Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Mungkin kita agak mirip keadaannya ya, kita dengan jemaat Smyrna, karena kita dimungsuhi orang-orang karena iman kita, karena ibadah kita yang berbeda dengan yang lain. Kita dikatakan sesat, kita dibenci, difitnah, dan keadaan kita juga masih banyak yang mengalami kesusahan. Bahkan kita masih harus bekerja keras untuk menutup jalannya pelayanan kita. Dan kita juga sampai saat ini ya, kita juga masih harus menanggung fitnahan dari orang-orang yang tidak menyukai ajaran kita. Tidak apa-apa, tetap kuat. Katanya Tuhan, tetap bertahan dalam penderitaan. Tapi di hadapan Tuhan kita kaya. Haleluya. Haleluya.
Jadi selagi kita masih berjalan di koridornya Tuhan, kita jangan pernah takut. Tuhan backup kita dari belakang. Amin. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau ayat ini adalah terjadi kepada jemaat saat itu. Kan Tuhan bilang yang terjadi saat itu dan yang akan datang. Ini terjadi di jemaat itu. Tapi saya juga mau ingatkan, bila ada hal buruk terjadi atas kita karena nama Tuhan, tetaplah setia dan jangan takut. Mungkin suatu saat ada yang mengalami hal buruk ini, tapi ya semoga tidak ya. Tapi kalau iya, jangan takut. Tuhan selalu backup kita. Ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Selalu ada hadiahnya. Ini adalah hadiahnya ikut pengangkatan. Kematian yang kedua ya. Lalu selanjutnya pesan untuk jemaat di Pergamus. Pergamus ini kota yang terletak 88 km di sebelah utara kota Smyrna dan merupakan ibu kota provinsi Asia Kecil. Di Pergamus ini ditemukan banyak penyembahan kepada para dewa seperti Zeus, Dionysos, Asklepios atau Aesculapius. Banyak ya. Pergamus adalah pusat penyembahan Aesculapius atau dewa kesembuhan. Pergamus ini tempatnya orang-orang pintar ya. Di sana banyak orang pintar. Bahkan dulu di sana itu ada perpustakaan besar yang jumlah bukunya ada 200.000. Artinya besar sekali. Sekarang saja kalau perpustakaan bukunya 200.000 itu besar loh. Nah ini di zaman dahulu loh, di zaman kuno. Bayangkan ya, jadi menjadi pusat kebudayaan Yunani. Sebagai ibu kota Asia Kecil maksudnya, Pergamus merupakan pusat penyembahan terhadap kaisar juga. Di kota ini orang-orang Kristen diperintahkan untuk mempersembahkan dupa kepada patung kaisar sambil mengatakan, kaisar adalah Tuhan. Kalau tidak ikut perintah ya pasti dihukum ya. Ayat 12, 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, ya tadi di antara penyembahan berhala. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jemaat Pergamus ini adalah jemaat yang tinggal di tempat yang berbahaya. Di kota pusat penyembahan berhala atau disebut tahta iblis oleh Tuhan ya. Tapi mereka tetap berpegang pada iman mereka. Juga di Pergamus disebutkan ada zaman Antipas. Saya mau kasih tahu sedikit tentang Antipas adalah seorang saksi Tuhan yang setia, yang dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup dalam patung kuningan berbentuk sapi jantan. Dia dibunuh di hadapan jemaat Pergamus. Nah, Tuhan memuji mereka karena masih bisa bertahan dalam iman mereka meskipun dalam situasi yang sulit seperti ini. Ya, mereka diam di tempat yang berbahaya, yang isinya penyembahan berhala, yang harus menyembah kaisar dan lain-lain. Ngeri ya, membayangkan Antipas tadi yang menurut tradisi, dia itu dibakar hidup-hidup, dibunuh secara perlahan di patung kuningan yang berbentuk sapi. Bayangkan dibakarnya saja lama ya, sakit itu dikasihkan di sapi, patung sapi dimasukkan di dalamnya, dibakar, dan itu disaksikan kepada jemaat-jemaat di Pergamus supaya mereka takut. Dia dibunuh di hadapan mereka, matinya perlahan-lahan. Ayat 14 sampai 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam,
yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Meskipun Tuhan memuji jemaat di Pergamus karena banyak yang baik, tetapi Tuhan menginginkan jemaatnya itu murni semuanya. Tuhan keberatan karena masih ada beberapa orang dari mereka yang menganut ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus tadi sudah tahu ya. Sekarang Bileam. Bileam adalah tukang tenung dari Mesopotamia yang diperintahkan oleh Balak, Raja Moab, agar ia mengutuki bangsa Israel. Kisah tentang Bileam ini dapat dibaca di Bilangan 22 sampai 24 dan di Ulangan 23 ayat 4. Baca sendiri nanti terlalu panjang khotbahnya. Ajaran Bileam adalah ajaran yang mengajarkan toleransi juga terhadap paganisme. Ajarannya adalah hal yang biasa saja apabila anak-anak Tuhan melakukan perzinahan, karena bisa bertobat dan meminta pengampunan kembali. Bileam saat itu juga menyeru yang di atas ini, maksudnya nanti jadi nggak takut akan Tuhan. Berzina enggak apa-apa, habis itu nanti bertobat, ya, seperti itu. Tuhan benci dengan ini. Bileam saat itu juga menyerukan kepada bangsa Israel adalah tidak apa-apa bagi mereka untuk memakan makanan persembahan berhala dan berzina dengan bangsa-bangsa di Kanaan. Bileam itu adalah contoh dari seorang guru yang mempengaruhi orang untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Jadi, jika kita menyebut diri kita pengikut Kristus, maka sudah selayaknya kita meneladani apa yang Kristus ajarkan, jangan setengah-setengah melakukan iman baru kita dan masih melakukan iman kita yang lama. Ini namanya suam-suam kuku. Ini tertulis di 1 Petrus ayat 1, 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di hadapan seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Yesus sendiri melalui wahyu yang diberikannya kepada Yohanes di Pulau Patmos, mengatakan agar kita yang masih mempraktekkan ajaran Nikolaus dan ajaran Bileam ini untuk bertobat. Jika tidak, Tuhan sendiri yang akan memerangi mereka. Ayat 16, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ayat 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi, roti ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Ini mungkin ya, boleh imajinasi ya. Mana baru itu adalah makanan atau kebutuhan primer. Dan batu putih yang tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, saya bisa membayangkannya seperti kartu ATM Platinum. Mungkin Yohanes lihatnya nggak ngerti kalau itu kayak kartu ATM atau kartu akses masuk. Yang ada PIN-nya, karena untuk akses masuk besok saat dihuni yang baru. Kan tidak ada yang tahu kalau PIN itu ya, benar enggak? Ada nama barunya, tidak ada yang ketahui, ada batu putih, yang tidak ngerti tebal tipisnya kayak apa. Ini kan boleh berimajinasi sah-sah saja, tidak apa-apa. Tapi pokoknya kalau hadiah dari Tuhan itu pasti bagus-bagus, pasti luar biasa. Perjuangannya berat, tapi saat menang hadiah dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dan itu nanti didapatkannya nanti saat kita hidup di bumi yang baru. Kita lanjutkan pesan kepada jemaat di Tiatira. Tiatira adalah sebuah kota kuno di Yunani yang sekarang ini adalah kota modern Akisar. Disebut juga Kastil Putih di negara
Turki atau wet castile. Ayat 18 sampai 19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman kepada anak Elohim yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya, Tuhan memuji semua pelayanan, iman, kasih, dan ketekunan jemaat di Tiatira. Tuhan mengakui kehebatan jemaat ini. Artinya gereja ini bertumbuh dengan baik. Ayat 20 sampai 21. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Gereja yang tadi sudah mapan dan bertumbuh dengan baik, tapi ada seorang wanita pengajar di sana. Tuhan mencela mereka karena ada seorang wanita Isabel. Tuhan tidak mau kalau jemaatnya disesatkan oleh seorang wanita itu. Isabel mengajarkan berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Tuhan itu ingin loh jemaatnya murni semua, diangkat semua, ibaratnya seperti itu. Jadi ini peringatan juga untuk kita dalam memilih seorang pengajar. Kalau pengajarnya sudah ngawur, ya jangan dibiarkan tetap mengajar. Kita harus selektif. Kan yang menilai banyak dari umat bisa, oh ini baik, ini tidak, seperti itu. Ayat 22 sampai 23. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan dari semua, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Tuhan akan menghukum wanita itu yang telah menyesatkan hamba-hamba Tuhan dengan penyakit yang parah, artinya ranjang kesakitan, ranjang orang sakit. Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang telah berbuat zina dengan wanita itu, karena rohnya nyampur. Dan dengan akan menghukum orang-orang yang berbuat zina dengan wanita itu dengan masalah-masalah yang besar dan berat jika mereka tidak mau bertobat. Tidak hanya itu, Tuhan juga akan membunuh anak-anak mereka, karena kutuk itu menurun ya. Jadi jangan berbuat dosa seenaknya sehingga meninggalkan kutuk buat anak cucunya. Ini dilakukan Tuhan supaya semua jemaat tahu bahwa Tuhan mengetahui setiap perbuatan yang tersembunyi. Ya, berbuat zina itu kan tidak ada yang tahu ya, ngumpet-ngumpet, tapi Tuhan tetap tahu ini. Dan membalaskan semua perbuatan baik maupun jahat. Dan supaya mereka memiliki rasa takut akan Tuhan. Ayat 24 sampai 25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ya, ini jemaat ini sudah mapan, sudah baik, suruh pegang saja, tidak diberikan beban tambahan. Yang penting jangan ikut ajaran tadi wanita Isabel. Dan kepada orang yang tidak ikut dengan pengajaran sesat itu, tidak akan dihukum Tuhan. Dan Tuhan berpesan untuk berpegang kebenaran sampai Tuhan datang. Pesan ini juga berlaku bagi kita ya. Apa yang sudah ada di dalam kita, kebenaran yang sejati ini, peganglah dengan erat sampai Tuhan datang. Bagi yang menang, ayat 26 sampai 27. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan
Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Bagi yang menang, Tuhan akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan menghancurkan atau menaklukkan bangsa-bangsa itu. Memerintah dengan tongkat besi ini juga bisa diartikan kalau seorang jemaat itu hidupnya benar, maka dia juga akan bisa mewartakan Injil itu dengan rasa percaya diri penuh atau confident ya. Karena kalau orang mewartakan Injil tapi dia melakukan yang salah, pasti ngomongnya akan setengah-setengah atau takut-takut. Jadi kayak tidak punya otoritas seperti itu. Nggak percaya diri. Ini bisa diartikan seperti itu juga. Ayat 28 sampai 29. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dikaruniakan bintang timur ini adalah rahasia ilahi ya. Tapi saya tidak tahu, Tuhan kemarin meletakkan hikmahnya di hati saya, bahwa dia bintang timur itu maksudnya kita akan diberi keindahan dan hikmat serta kemuliaan seperti yang dimiliki Lucifer saat sebelum dia jatuh. Ini tertulis di Yeskiel 28 ayat 13 sampai 15, saya bacakan ya. Engkau tinggal di Taman Eden, Taman Elohim. Pakaianmu berhiaskan permata, batu mirah delima, krisolit intan jaspis, permata pirus, krisoprat nefrit, lazurit, dan batu darah. Dengan ikatan dari emas, semuanya disediakan bagimu pada hari engkau diciptakan. Aku telah mengangkat engkau untuk menjadi keruk pelindung. Engkau dibolehkan memasuki gunung Kudus Elohim. Engkau berjalan di antara batu-batu gemerlapan. Engkau sempurna dalam segala perbuatanmu sejak engkau diciptakan sampai engkau berbuat salah. Nah, ini yang sampai engkau berbuat salah tidak ikut karena bintang timurnya indah. Dan itu adalah hadiah saat kita bisa memenangkan diri dari semua hawa nafsu, seperti yang diajarkan Isabel. Kalau kita bisa bertahan dari semua godaan itu, hadiahnya dikaruniakan bintang timur. Tuhan selalu menutup pesannya dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Artinya kalau kita sudah mendengarkan wahyu atau pesan Tuhan, ya dilakukan. Tapi kalau tetap tidak dilakukan, tidak didengarkan, tidak memperhatikan, itu artinya apa? Bebal. Ya, kan sayang. Tidak semua orang bisa mendapat wahyu seperti ini. Tapi kalau kita dapat wahyu, tidak dipahami, tidak dilakukan, artinya kita adalah orang-orang bebal. Sayang. Ya, semoga tidak ada di jemaat kita. Kita lanjutkan pesan kepada jemaat di Sardis. Sardis adalah, ini Wahyu 3 ya. Sardis adalah salah satu kota terkemuka di kota kuno terkemuka dulu ya, ibu kota kekaisaran yang menguasai Anatolia Barat, tempat kelahiran mata uang atau perbankan kalau sekarang. Dan yang paling baik pertahanannya kota itu karena kota itu dilindungi oleh tembok setebal 20 meter, kayak pinggirannya itu 20 meteran tebalnya. Dan menjadi ibu kota kerajaan Lydia yang kaya raya. Gereja ini jemaatnya kaya-kaya. Gerejanya juga pasti mewah, tapi enggak bernyawa. Artinya enggak ada Tuhan di sana. Mungkin gedungnya mewah, pujian penyembahnya kalau sekarang mungkin ya, yang dipanggilkan artis-artis top seperti itu. Wahyu 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Elohim dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, hanya Yesua yang memiliki ketujuh roh Elohim atau kesempurnaan. Dan hanya Yesua yang memegang ketujuh bintang, yaitu ketujuh malaikat jemaat atau gembala. Yesua dengan jelas mengutuk keadaan gereja di Sardis yang tidak bernyawa. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati.
Gereja ini mungkin memiliki reputasi yang baik, kaya raya, tetapi secara rohani mereka tidak bernyawa. Dengan kata lain, gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang belum bertobat, yang melakukan ibadah dengan dianggap sebagai ritual-ritual agama saja. Artinya ada banyak lalang di antara gandum. Ayat 2, Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Ya. Ngeri enggak? Tidak satu pun dari pekerjaanmu yang ku dapati sempurna di hadapanku. Mungkin pekerjaannya banyak, membantu banyak orang miskin dan lain-lain. Tapi tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena tadi, tidak ada Tuhan di sana. Ayat 3, karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Yesus kemudian mengingatkan mereka yang hampir mati secara roh untuk bertobat dari dosa mereka. Bangun berarti disuruh sadar dan berubah. Memperhatikan kebutuhan mereka akan keselamatan. Berhenti lalai akan kondisi hati mereka di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memperingatkan kalau mereka enggak bertobat, jika terjadi pengangkatan mereka akan tertinggal semuanya. Karena didapati tidak ada yang sempurna. Sak gereja tidak ada yang diangkat. Bayangin itu. Setelah memperingatkan itu, Yesus menguatkan orang-orang di Sardis yang tetap setia. Ya, ini gerejanya orang-orang kaya ini tidak jaminan top di dalamnya ya, artinya seperti itu. Setelah memperingatkan itu, Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang di Sardis yang masih setia. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ini adalah gereja yang menyedihkan Tuhan. Karena gerejanya kaya, mewah, besar. Tapi yang setia kepada Tuhan yang disebut layak hanya beberapa orang saja. Beberapa orang saja. Dan Tuhan mau menguatkan itu. Kolose 1 ayat 10 ya. Sehingga kalau mau disebut layak yang di hadapan Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim. Jadi mau melayani itu ya tidak asal melayani. Melayanilah dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dan tetap bina keintiman dengan Tuhan sehingga yang dilakukan itu seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya sempurna di hadapan Tuhan. Supaya enggak sia-sia nanti tiwas rekoso ya. Tiwas kita kerja keras. Kalau tidak ada yang sempurna loh, kalau ada pengangkatan tidak ada yang diangkat. Ini hanya beberapa orang yang setia. Itu pun masih harus dikuatkan. Yesus memberikan janji terakhir kepada orang-orang percaya di Sardis di Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Orang yang menang akan menerima pakaian putih atau tanda kebenaran. Namanya tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan atau janji keselamatan kekal. Dan ia akan diakui oleh Yesus di surga. Ini tertulis di Lukas 12 ayat 8 juga. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Elohim. Ya. Kita lanjutkan lagi. Lama ya. Masih tahan ini. Kurang 2 jemaat ini pesannya. Pesan kepada jemaat di Philadelphia. Yang terletak sekitar 30 mil di tenggara kota Sardis kuno. Kota Philadelphia ini didirikan oleh orang-orang Pergamus. Orang-orang Pergamus tadi kan orang-orang pintar ya. Dia membuat kota ini, membuat kota Philadelphia.
Kalau di Sardis tadi banyak orang kaya, kalau di Pergamus banyak orang pintar. Pusat kebudayaan Yunani tadi di Pergamus. Jemaat Philadelphia ini tidak dicela Tuhan sama sekali, malah ditinggikan. Ternyata bisa ya, seluruh jemaatnya benar, maka tidak dicela. Ini gereja idola. Gereja idolanya Tuhan, Jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ia berbicara tentang otoritas penuh. Ini berbicara ini berbicara tentang otoritas penuhnya Tuhan Yesus ya. Dia Tuhan yang berdaulat tanpa penasehat. Bahasa sederhananya itu suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan ingin A atau ingin B, siapa yang bisa menghalangi? Jadi kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Saya lanjutkan dulu di ayat 8-nya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan membalas kesetiaan jemaatnya, bahkan membuka pintu yang mana tidak seorang pun bisa membukanya karena ketaatan mereka. Dan meski Tuhan tahu kekuatan mereka tidak seberapa, yang penting taat firman. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Ini kunci. Dan engkau tidak menyangkal. Ini adalah kabar gembira bagi setiap kita ya. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu buat kita. Buat yang jomblo ini, yang wajahnya nggak begitu cantik, yang nggak begitu ganteng, mungkin tidak kaya, tapi kalau Tuhan sudah buka pintu, tetap bisa dapatkan pasangan yang hebat ya. Kan suka-sukanya Tuhan. Secara duniawi tidak bisa. Kita sering ketemu enggak, ada lakinya jelek banget, wanitanya cantik, atau wanitanya jelek, lakinya ganteng banget, kaya, anak Tuhan pula. Suka-sukanya Tuhan tuh. Maka dekat-dekat sama Tuhan lah, biar pintunya dibukakan gitu. Bagi pengusaha yang modalnya sedikit, Tuhan juga bisa buat sangat sukses karena kalau Tuhan mau, dengan 5 roti dan 2 ikan saja, Tuhan bisa membuat sukses seseorang. Wah, kemarin habis bikin ini saya langsung tumpang tangan. Tumpang tangan atas diri sendiri. Wah, ini jalan lebar menuju kesuksesan. Harus diimani atau harus dibangun imannya. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, sekalipun modalnya miliar, tetap bangkrut. Ya enggak? Dan banyak hal mustahil lainnya bisa dilakukan Tuhan menurut otoritasnya. Begitu juga dengan gereja kita. Enggak usah tergantung dengan bangunan. Asal kita taat, pasti Tuhan sendiri akan buat besar jemaat kita. Amin. Nggak usah banyak pikiran, yang penting taat, intim sama Tuhan. Kejar terus 2 hal itu. Nanti Tuhan akan melakukan hal yang mustahil. Hal yang tidak pernah kita lihat, hal yang tidak pernah kita dengar, akan terjadi pada setiap kita. Amin. Pesan saya ya, mending kita dekat-dekat Tuhan, senangkan hatinya dengan ketaatan kita, supaya pintu-pintu kita, setiap kita dibukai satu-satu. Kalau yang buka Tuhan, tidak ada yang bisa nutup. Dan banyak hal yang mustahil, yang di luar nalar mata dunia, akan kita dapatkan dari Tuhan. Ya, amin ya. Ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu,
Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini keren banget ayat ini. Saking sayangnya Tuhan Yesus sama jemaat Philadelphia ini sampai Tuhan mau menyerahkan musuh mereka agar tersungkur di kaki mereka. Dan mereka mengetahui betapa Tuhan mengasihi umatnya. Saya mau kasih imajinasi untuk kita sendiri ya. Kalau sekarang kita dimusuhi, dibenci, ditolak, difitnah karena nama Tuhan, karena pengajaran yang kita sampaikan, jangan takut. Mungkin ya 2 tahun atau 5 tahun ke depan, Tuhan bisa saja membuat orang itu tersungkur di depan kaki kita dan mengakui bahwa kebenaran ajaran yang kita sampaikan adalah benar. Dan mereka akan bilang dan mengetahui dan mengakui bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Percaya enggak? Ini tertulis. Kalau taat seperti jemaat di Philadelphia, kita bisa dapat itu. Jadi kalau sekarang kita lagi dihina-hina, dikucilkan, enggak apa-apa. Tetap taat. Nanti Tuhan akan buat mereka tersungkur di depan kaki kita dan mengakui, benar ya, kamu yang ajaranmu yang benar, dan memang Tuhan Yesus yang asli sayang sama kamu. Namanya Tuhan Yesus Anasya. Itu akan keluar dari mulut mereka. Amin. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, janji Tuhan ini kepada jemaat Philadelphia. Kalau saja saat itu terjadi pengangkatan, semua umatnya diangkat, semua, keren deh. Sekarang saya kasih pertanyaan pada setiap kita. Apakah jemaat kita kalau hari ini atau besok terjadi pengangkatan, apakah kita semuanya akan diangkat? Kalau seperti jemaat Philadelphia, semuanya diangkat, Tuhan janji itu. Dan ada loh gereja yang ideal seperti ini ternyata. Ini tergantung hatinya. Tidak tergantung bangunannya. Besar atau kecil, banyak gereja kecil yang berantem ya banyak. Gereja besar yang melompong dalamnya banyak. Kita nggak usah peduli ukuran gereja. Yang penting tuh personelnya satu-satu tuh kualitas. Saya seringkali cerewet di sini sama anak-anak itu. Saya nggak peduli dengan kuantitas. Saya mencari kualitas, maka jagalah kualitas kalian. Kalau kalian tidak ingin dimutahkan Tuhan, jadilah panas. Mungkin ini anak-anak sebel dengan suara saya terus ngomong gitu. Tapi enggak tahu ini kalau enggak ngomong gatel ini. Ada yang saya itu gatel. Karena saya rindu semuanya nanti ikut pengangkatan. Saya enggak mau naik sendiri. Anak-anak saya, anak-anak rohani saya, semua saudara-saudara saya, semua Anda, bahkan mungkin Anda yang baru ketemu channel YouTube kami, saya berharap kita semua ikut pengangkatan seperti jemaat Philadelphia ya. Tadi permenungannya diingat-ingat ya. Kalau hari ini atau besok terjadi pengangkatan, apakah kita semua ikut pengangkatan? Simpan di hati masing-masing, persiapkan diri kita masing-masing. Karena waktunya tidak ada yang tahu. Yes, jangan-jangan besok sudah pengangkatan, nanti telepon-telepon, halo Bu Vero, tidak ada yang ngangkat. Kalau halo Tia jawab, halo Shalom, berarti Tia tidak diangkat. Jadi berjuang ya, kita semua berjuang supaya diangkat seperti jemaat di Philadelphia, semuanya terangkat. Ayat 11 sampai 13. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Elohimku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Elohimku, nama kota Elohimku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pesan Tuhan, peganglah apa yang baik ini agar tidak kehilangan mahkota kehidupan. Barang siapa menang akan dijadikan soko guru. Soko guru itu apa? Pilar.
pilar di Bait Suci, besok di kota Yerusalem baru. Pilar itu kan tidak satu ya, pilar itu kan urut. Maksudnya kalau kita diangkat semua, kita mungkin di sana bisa jadi satu grup lagi, jadi pilar-pilar urut jemaat gereja kebenaran sejati, jadi pilar semua urut, jadi satu grup. Amin. Diamini, dilakukan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Yang terakhir, sudah mau jam 6. Pesan jemaat di Laodikia. Terletak 600 mil dari Yerusalem, Laodikia adalah pusat perdagangan yang makmur. Kota ini dikenal dengan industri perawatan medis, yaitu pelumas mata dan perbankannya. Mereka sangat kaya melebihi jemaat di Sardis. Mereka tangguh, aman, dan percaya diri. Mereka memiliki semua yang mereka butuhkan, kecuali air bersih. Pada zaman itu mereka suka berendam di air panas. Sauna ya, apa ya namanya? Karena mereka sangat kaya, mereka mengalirkan air dari sumber air panas, tapi karena teknologi zaman itu belum cukup memungkinkan, maka airnya dalam perjalanan menjadi suam-suam kuku, tidak panas lagi. Kalau nggak panas buat berendam nggak enak. Kalau nggak dingin buat cuci muka juga nggak seger ya, jadi kayak nggak berguna air suam-suam kuku. Ayat 14-16, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Kayak airnya tadi, tidak berguna. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini loh, jangan suam-suam kuku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, jemaat di Laodikia ini kayanya kaya banget, melebihi yang di Sardis. Sardis itu kaya loh, ini luar biasa kaya. Ini isinya orang konglomerat. Jadi mungkin gembalanya nggak bisa bilangin mereka lagi, mungkin takut ya. Jadi saat suratnya Yohanes itu datang kepada gembalanya, kira-kira gembalanya gemeter tidak mau membacakan kepada jemaatnya, mungkin gemeter, mungkin isinya orang konglomerat yang sangat-sangat kaya mereka. Tuhan bilang orang kaya sulit masuk surga. Karena orang kaya biasanya tidak semua ya, biasanya tidak mengutamakan Tuhan, karena mereka sudah percaya diri mapan bahwa uangku bisa berjalan sendiri. Termasuk untuk penginjilan, uangku bisa berjalan sendiri. Begitu prinsipnya. Kebanyakan ya, tidak semua. Tidak semua orang kaya itu tidak baik. Tapi saya berharap dengan melalui khotbah tentang jemaat di Laodikia, banyak orang kaya yang sadar. Jangan kepedean dengan harta kalian ya. Karena mereka ini sangat kaya raya, jadi mereka beribadah hanya buat pantas-pantas aja. Ini adalah teguran yang sangat menyakitkan bagi jemaat di Laodikia. Mereka telah bertumbuh secara rohani. Mereka telah menjadi seperti air yang tidak berguna yang harus dimuntahkan. Mereka merasa sudah lebih dari cukup tentang hidupnya. Mereka seperti aliran air panas yang tidak panas, sama kuku yang akan dimuntahkan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, mereka yang kaya raya itu ternyata melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini lengkapnya kayak gini loh Tuhan melukiskannya. Melarat, sudah melarat ya. Malang, miskin, padahal ada melarat, masih ada miskin, buta, dan telanjang. Buta tuh tidak bisa melihat, telanjang nggak tahu malu di hadapan Tuhan. Maksudnya itu. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, Tuhan Yesus menegur mereka supaya
bertobat dan dimurnikan dalam api itu dengan bahasa yang mereka tahu. Di sana karena apa? Ada air yang dialirkan tadi dari sumber air panas, ada pusat perawatan medis tentang pelumas mata. Jadi mereka ngerti Tuhan tuh ngomongnya bahasanya sederhana, cuman karena kita nggak ngerti waktu zaman itu, seakan-akan pesannya di Wahyu iki opo tono pelumas mata barengan gitu ya. Padahal sebenarnya mereka ngerti semua karena yang diucapkan Tuhan berhubungan dengan keadaan mereka pada waktu itu. Tuhan Yesus menegur supaya mereka bertobat dan dimurnikan agar terlihat kaya di hadapan Tuhan. Dan juga berpakaian putih, maksudnya hidup dalam kebenaran. Agar jangan kelihatan ketelanjangannya yang memalukan. Maksudnya tuh mereka melakukan hal-hal yang hina di hadapan Tuhan. Memalukan, seperti telanjang di hadapan Tuhan. Dan juga minyak pelumas mata agar mereka melihat keadaan mereka di hadapan Tuhan. Kenapa? Agar mereka menyadari bahwa keadaan mereka saat itu adalah miskin, malang, apalagi tadi, melarat, buta, telanjang di hadapan Tuhan. Supaya mata mereka itu dibuka dengan pelumas obat mata dan ngerti dan sadar bahwa dengan kekayaanku yang besar ini, kalau aku masih melakukan hal seperti ini, aku akan disebut demikian. Itu maksudnya Tuhan. Jadi Tuhan menegurnya sangat keras sesuai dengan keadaan kota mereka saat itu supaya apa? Mudah dipahami. Tapi kalau tetap tidak paham, ya sudah, tidak apa-apa. Pilihan ada di tangan masing-masing. Wahyu ayat 19. Barang siapa ku kasihi, aku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita salah, kita ditegur, jangan marah ya. Berbaliklah, kita itu jauh dari sempurna. Jangan merasa benar, karena kalau merasa benar berarti belum benar. Jangan merasa baik, kalau merasa baik berarti belum baik. Nanti tiwas kita kepedean, merasa kaya, merasa benar, merasa baik. Ternyata di hadapan Tuhan tadi ketemunya apa? Melarat, miskin, malang, telanjang, dan buta. Nah, menyedihkan itu. Ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Ia bersama-sama dengan aku. Ini seperti Tuhan melihat pujian penyembahan untuk dia, tapi dia nggak dibolehkan masuk ke dalam gereja itu. Nggak dibolehkan masuk dengan karena apa? Karena dosa mereka menutupi. Mereka pujian penyembahan di gereja yang besar, orang kaya, ya toh? Tapi Tuhan tidak bisa masuk ke sana. Dan Tuhan sedang memanggil yang mau menganggap Tuhan nomor satu di hatinya. Dia akan memberikan hadiratnya. Maksudnya seperti ini. Ayat 21, 22. Ini saya ulangi lagi yang sini, suruh ulangi. Nomor satu kan Tuhan di dalam hidup kalian. Supaya hadirat Tuhan masuk ke dalam hidup keseharian kalian. Jangan menomorsatukan yang lain. Contohnya ini dulu, umat yang kaya raya di Laodikia, yang menomorssekiankan Tuhan, tetapi menomorsatukan kekayaan mereka. Kalau kita mungkin yang tidak kaya ya tidak menomorsatukan kekayaan, tapi menomorsatukan game, menomorsatukan HP, menomorsatukan kesehatan, menomorsatukan anaknya, menomorsatukan kecantikannya, sehingga Tuhan kasihkan di level paling bawah, enggak tahu nomor berapa ya. Ayat 21 sampai 22. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang akan diajak duduk bersama memerintah di tahtanya Tuhan. Tuhan memberi janji kepada para konglomerat ini agar mereka tetap bisa jadi bos seperti keadaan mereka saat itu. Ini bisa kayak Tuhan kasih bocoran, di gereja itu ada, di surga itu tetap ada strata. Ada bos, ada yang bawah-bawah. Karena yang martir-martir itu di Wahyu nanti, Wahyu berapa itu, yang martir akan memerintah sebagai raja bersama dia.
Jadi mau jabatan, kerja lebih keras ya. Kan Tuhan adil, masuk sama semua ya enggak toh. Sesuai dengan hasil kerja. Siapa bertelinga adalah mereka mendengarkan. Mari menjalani hidup, mempersiapkan diri, memakai baju putih, menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus ke bumi sebagai Raja. Maranatha, amin.